Aku ada asupan nih guys buat kalian yang tertarik dengan soal-soal Olimpiade Matematika SMA. Jangan-jangan kamu merasa jago MTK doang tapi belum bisa ngerjain soal ini. Kalau gitu, yuk kita langsung kerjain aja. Nah, di sini udah ada soal OSK Matematika SMA 2024. Langsung aja kita kerjain. Jadi, yang pertama, sebuah persegi dibagi menjadi dua persegi panjang seperti terlihat pada gambar. Diketahui hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60, maka luas persegi adalah. Nah, di sini bangun datar ini awalnya adalah persegi, tapi dibagi dua jadi persegi panjang. Kita namakan dulu yuk sisi-sisinya. Yang pertama, ini sisi yang kecil, itu kita sebut aja sebagai A. Terus, sisi ini lebarnya kita sebut sebagai B. Dan yang bawah ini yang panjang, kita namakan sebagai C. Karena lebar yang atas sama dengan lebar yang bawah, maka kita namakannya B juga nih yang bawah. Gitu. Kemudian, setelah itu, kita cek diketahuinya apa. Diketahuinya tadi adalah hasil penjumlahan kedua keliling persegi panjang tersebut adalah 60. Kita namakan saja yang atas itu bangun datar persegi panjang 1, yang bawah itu persegi panjang 2. Maka kita punya total kelilingnya K1 tambah K2 sama dengan berapa? Sama dengan 60, diketahui dari soal. Kemudian, kita cek satu persatu, keliling persegi panjang pertama itu apa? 2 kali A tambah B. Keliling persegi panjang kedua apa? 2 kali B tambah C. Seperti itu. Kemudian, kita langsung masukin aja ke persamaan yang kita ketahui itu. 2 A tambah B tambah 2 B tambah C sama dengan 60. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, kita jabarin aja. 2A tambah 2B tambah 2B tambah 2C sama dengan 60. Kita rapiin dulu ya. 2A tambah 4B tambah 2C sama dengan 60. Kedua ruas kita bagi 2, teman-teman. Jadinya A tambah 2B tambah C sama dengan 30. Gitu. Ini kita simpan persamaan ini. Tadi kita punya dari soal bangun datar ini awalnya persegi gitu, teman-teman. Berarti panjang sisi-sisinya sama semua gitu. Artinya kalau persegi itu kalau persegi sisi-sisinya sama, berarti kita bisa samakan A tambah C sama dengan B gitu. Karena awalnya adalah persegi gitu. Nah, berarti di sini kan kita punya A tambah C nih. Dari yang tadi kita punya A tambah C sama dengan B. Maka ini kita ubah menjadi 2B tambah B sama dengan 30. Gitu. Habis itu kita jabarin aja. Kita singkatin lagi. Jebret jadi 3B. Sama dengan 30. Kita dapat B-nya 10. Gitu. Kita dapat nih satu sisi perseginya. Dan karena persegi berarti sisinya sama semua. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Sisinya di sini namanya B gitu teman-teman. Berarti B kali B sama dengan 10 kali 10. 100 hasilnya. Jadi, jawaban soal nomor 1 OSK adalah 100 gitu. Simple dan gampang kan, teman-teman? Ayo kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini, diketahui ada 6 pilihan jalan yang dapat digunakan untuk berpergian dari kota A ke kota B. Jadi, ada 6 nih pilihan jalan dari A ke B. Kemudian, ada 8 pilihan jalan dari B ke C. Jika seseorang akan berpergian dari A ke C melalui kota B dan pulang lagi dia balik gitu ya ke kota A melalui jalan yang beda dari saat dia pergi. Banyaknya cara memilih jalan itu ada berapa? Gitu. Kita langsung aja tulis. Di sini dari A ke B itu ada berapa jalan? Ada 6 jalan. Dari B ke C itu kita punya berapa jalan? Kita punya 8 jalan. Gitu kan? Nah, orang ini pergi dari A ke C, tapi harus lewat B dulu. Gitu. Jadi, kita bagi kasus aja.
Kasus pertama itu kasus dia pergi. Oke, gitu. Kasus pergi, dia tuh punya berapa cara untuk memilih jalan gitu ya. Kita punyanya dari A ke B dulu. A ke B dulu kita punya 6. 6 jalan kan. Dari B ke C kita punya 8 tadi. Dan karena ini satu kasus yang sama, berarti kita punya berapa jalan gitu untuk pilihannya. Berarti pergi itu kita punya berapa? 6 dari A ke B dikali 8 gitu. Kita pakai aturan perkalian. Karena apa? Karena masih dalam kasus yang sama. Berarti 6 kali 8. 6 kali 8 adalah 48. Gitu. Kemudian pulangnya gimana dia? Pulangnya berarti kan dari C ke B dulu. Gitu. Dari C ke B dia tadi udah pakai satu jalan dari total 6. Berarti tinggal sisa ada 5 jalan. 5 jalan. Terus dari B ke A, karena udah kepake 1 juga jalannya, tinggal sisa 8 kurang 1, 7 jalan. Gitu. Jadi, untuk pulang, kita punya 5 kali 7. Ada 35 jalan yang dapat dipilih. Gitu. Nah, ini ternyata kasusnya tidak terpisah pulang dan pergi, tapi dia serangkaian kejadian pergi dan pulang itu sama gitu, tidak dipisah. Jadi kita pakai yang namanya aturan perkalian lagi. Cara pulang perginya sama dengan berapa? Berarti perkalian 48 kali 3, 5. Hasilnya berapa nih? 1680 ya. Gitu. Inilah pilihan jalan yang dapat dipilih oleh seseorang yang pulang pergi dengan pilihan jalan tadi. Gitu. Mudah kan teman-teman? Masih mau lanjut? Ayo kita lanjutkan. Di sini kita punya soal nomor 3. Soal nomor 3, kita punya pada papan tertulis 90 bilangan asli. 1, 1, 1, 1 sampai A, B. Nah, di sini diketahui bahwa ada sebanyak 88 bilangan 1. Hasil penjumlahan seluruh bilangan di papan adalah A. Dan demikian juga hasil perkalian semua bilangan di papan adalah A. Jadi jumlah perkalian dan jumlah penjumlahannya sama. Gitu. Hasil kali dan jumlahnya sama. Nilai A-nya berapa sih? Gitu. Kalau diketahuinya seperti itu. Nah, langsung aja kita tuliskan. Di sini kita punya penjumlahannya dulu. Penjumlahannya berarti kan kita jumlahin seluruhnya 1 tambah 1 gitu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah A tambah B itu sama dengan berapa? Itu sama dengan A gitu. Udah diketahui ya di soal ya. Nah, satunya ini ada berapa kali? Ada 88. 88 kali gitu. Berarti 1 tambah 1 tambah 1 sampai 88 kali adalah 88 tambah A tambah B dengan A gitu. Ini simpan sebagai persamaan 1. Kemudian perkaliannya gimana nih? Perkaliannya kita kaliin berarti ya 1 kali 1 kali 1 kali A kali B sama dengan A juga dari soalnya. Ini dikali sebanyak 88 kali. 1 kali 1 kali 1 mau berapapun ya, dia tetap hasilnya 1. 1 kali A kali B jadinya AB. AB sama dengan A. Ini simpan sebagai persamaan 2. Gitu. Nah, kita mau cari nilai A-nya nih berapa ya, yang mungkin gitu. Oke, kita tadi punya 2 persamaan ya. 88 tambah A tambah B sama dengan A besar. Terus AB sama dengan A besar. Gitu. Nah, karena keduanya ini sama ruas kanannya, kita samain aja. Samakan keduanya. Kedua persamaan ya.
kita dapat nantinya 88 tambah A tambah B sama dengan AB. Gitu. Nah, gimana cara supaya dapat A dan B-nya? Gitu. Oke, coba aja. Mau salah satu aja. Bisa kita nyatakan dalam A, bisa kita nyatakan dalam B. Nah, di sini aku nyatakan ruas kirinya itu A dan ruas kanannya itu dalam B ya. Berarti nanti aku pindahkan yang A-nya. 88 tambah B sama dengan AB min A. Nah, nanti kalian bisa juga coba kalau misalkan yang dipindah ke ruas kanan itu adalah yang B gitu ya. Sama aja. Kemudian 88 tambah B sama dengan, nah ini kita faktorkan nih. A kali B min 1. Kemudian kita dapat di sini A-nya. A-nya adalah 88 tambah B per B min 1. Dengan syarat apa tadi ya di soal? Kita punya A, B-nya bilangan asli juga nih. Gitu. A, B-nya bilangan asli. Bilangan asli dan nah di sini hati-hati penyebutnya ini tidak boleh 0. Maka B-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Itu dia cara dapatnya. Nah, kira-kira berapa ya A dan B-nya bilangan asli serta B-nya itu tidak sama dengan 1? Kita coba aja dulu. Coba-coba. Gitu. Nah, kita coba-coba dulu. Nah, kan B-nya tidak sama dengan 1 nih. Dan B-nya bilangan asli. Yang paling mendekati 1 kan berarti 2 ya bilangan asli. Berarti kita coba untuk misal B-nya 2. Gitu. A-nya berapa? A-nya berarti ya udah tinggal masukin aja B-nya. 88 tambah 2 dibagi sama 2 min 1. Hasilnya 90. Ya kan? Nah, dua-duanya udah bilangan asli. Ini memenuhi ya. AB-nya bilangan asli. Ini memenuhi. Nah, kita coba apakah ada B yang lain sehingga menghasilkan A juga bilangan asli atau enggak. Gitu ya. Nah, kalau bilangan asli itu kan terdiri dari bilangan genap dan juga bilangan ganjil gitu ya. Maka kita coba aja perumumannya. Misal kita coba untuk bilangan ganjil. B bilangan ganjil. 3, 5, dan seterusnya gitu teman-teman. Nah, nanti apa ini hasilnya? Bilangan ganjil. Misal 3 ya. Coba dulu untuk kasus khususnya. A sama dengan berapa? Di situ 91 per 2 ya. Nah, ini bukan bilangan asli nih. Ini bilangan rasional gitu teman-teman. Hati-hati ya. Jadi bukan termasuk. Dia tidak memenuhi. Nah, kita cari lagi. Kita umumin. Jadi 2N plus 1 misalnya seperti ini. Jadi kalau misalkan B-nya 2N plus 1, yang mana ini adalah bilangan ganjil gitu. Kita coba ke A. A-nya dapat 88 tambah 2N tambah 1. Terus di sini kita punya 2 min berapa? 2N ya. 2N plus 1 kurang 1 ya. Nah gitu. Kita punya nantinya 89 tambah 2N dibagi dengan apa? Dibagi dengan 2N. Yang atas ini bilangan ganjil. Yang bawah ini bilangan genap. Gitu. Bentuknya ya. Kita N-nya bilangan asli. Gitu. Yang atas ganjil yang bawah genap. Dan tidak bisa seperti itu. Kalau atasnya ganjil bawahnya genap itu tidak bisa habis dibagi. Artinya dia bukan bilangan asli. Gitu. Bukan bilangan asli. Jadi B untuk B bilangan ganjil tidak ada. Tidak ada yang memenuhi. Yang memenuhi. Nah, kalau B-nya bilangan genap. B bilangan genap. Nah, apa yang terjadi? Misalnya B sama dengan 2M ya. Tadi untuk 2 memenuhi sih. Apakah untuk selain 2 itu akan memenuhi gitu? Untuk M-nya berarti kita punya nanti dari 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Apakah dia memenuhi? Nah, kita coba aja langsung. Untuk B-nya 2M, A-nya kita punya 88 tambah 2M
per 2M min 1. Gitu. Mari kita coba di sini. Yang atas itu adalah bilangan genap. Yang bawah itu adalah bilangan ganjil, teman-teman. Gitu. Coba aja kalian masukkan M-nya sama dengan 2 ya. Berarti 88 tambah 4 itu 92. 92 dibagi 3. Gitu. Genap bagi ganjil ini tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan bilangan asli. Nah, tadi hanya kasusnya hanya berlaku untuk B-nya sama dengan 2 ternyata. Karena menghasilkan penyebutnya 1. Nah, 1 itu bisa hilang. Jadinya nanti bisa merupakan hasilnya bilangan asli. Gitu. Dapatlah ini. Jadi, hanya memenuhi ketika A-nya sama dengan 90, B-nya sama dengan 2 ya. Itu. Jadi yang ditanya apa? Yang ditanya nilai A besar gitu kan. Berarti tadi kita punya dari persamaan 1, 2. A besar itu sama dengan 88 tambah A plus B sama dengan A kali B gitu. Sama dengan 90 kali 2 berapa? 180 ya. Itu jawabannya. Oke, udah mulai panas nih teman-teman. Kalian masih bisa paham nggak nih? Kalau ada yang nggak paham, tulis di komen aja ya. Lanjut dulu. Nah, kita punya nomor 4 nih teman-teman. Ini udah mulai susah nih ya. Nomor 4, misalkan AB bilangan bulat positif yang tidak memiliki faktor persekutuan positif selain 1. Nah, jika berlaku ini sama dengan A per B, maka nilai A tambah B adalah berapa? Nah, kita mulai dulu dari sini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 104. Dibagi dengan 3 tambah 4 tambah 5 sampai 106. Oke, ini sama dengan A per B. Gitu. Nah, ingat rumusnya. Sini ya, ingat. Kita kalau punya 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah N, apa ini rumus cepatnya? Rumus cepatnya N kali N plus 1 bagi 2. Gitu. Tapi ingat, depannya ini harus 1 ya teman-teman. Nah, jadi hanya bisa mengganti yang atas aja. Yang atasnya jadi 104, 105 per 2. Nah, dibagi lagi. Nah, ininya belum bisa nih. Kita masih biarin aja dulu ya. Aku copas dulu. Nah, masih sama ininya nih. Sama dengan A per B. Gitu. Nah, oke. Kalau yang bawah, kita pakai cara manualnya. Cara manualnya, nih, aku tulis di sebelah kanannya. 3 tambah 4 tambah 5 sampai tambah 106. Nah, ini kita kelompokkan gitu. Depan sama akhir gitu. 3 tambah 106. Tambah 4 tambah 105. Dan seterusnya ya. Sampai kita punya tengah-tengahnya itu berarti berapalah sekian tambah sekian. Nah, gitu. Nanti hasilnya itu yang awal ini 3 tambah 106 hasilnya 109 tambah 109 tambah nanti tengah-tengahnya juga sama 109. Gitu. Nah, berapa sih ini? Ada berapa 109-nya ini? Nah, 109-nya ini kita dapat dengan cara apa? Nah, di sini kan ada 106 ya. Dan dimulainya dari 3. Kalau kita mundurin, anggaplah mulainya dari 1. Dari 1. Nah, berarti ini jadi berapa kali gitu. Berapa kali? Ini jadinya akhirnya adalah 100 kurang 2 aja. 104 juga ternyata ya. Berarti di sini ada 104 bagi 2. Di sebelah sini aja. 104 bagi 2 itu sama dengan 52 kali. Kali ya. 52 kali itu. Kita dapat ini, 109 sebanyak 52 kali. Berarti yang penyebutnya ini kita ganti ya. 104
105 per 2 dibagi dengan 109 dan 52 kali. 52 kali 109. Gini teman-teman. Nah, habis itu, oh ya, lupa ganti hitam. Nah, habis itu kita mau ini, kita bagi aja ya. Coba 104 bagi 2 itu 52 kali 105 dibagi 52 kali 109. Sama dengan A per B. Nah, 52-nya bisa kita coret ya teman-teman. Dapat 105 per 109 sama dengan A per B gitu. Dan diketahui di soalnya bahwasanya A, B-nya bilangan bulat positif. Dan faktornya selain 1 itu nggak ada gitu. Jadi dia faktornya hanya 1. Jadi kita tulis juga di sini FPB AB sama dengan 1. Nah, artinya apa sih kalau FPB dari A dan B sama dengan 1? Kalau dalam bentuk pecahan gitu, FPB sama dengan 1 maknanya adalah pecahannya paling sederhana gitu. Pecahan paling sederhana. Nah, di sini udah paling sederhana belum nih si A dan B-nya gitu kan. A per B sama dengan 105 per 109. Sudah ya, karena 105 dan 109 nggak bisa dibagi apa-apa lagi kan gitu. Jadi kita ketahui juga FPB dari 105 109 sama dengan 1 nih udah. Artinya dia udah paling sederhana pecahannya gitu. Dan kita bilang bahwa A-nya berarti adalah 105, B-nya adalah 109. Yang ditanya di soal adalah A plus B. Maka kita tuliskan A tambah B sama dengan 105 tambah 109. Sama dengan berapa nih? 214. Gitu. Itu untuk jawabannya ya teman-teman. Oke, udah mulai panas nih kayaknya ya. Satu lagi teman-teman yuk. Nah, ini dia. Di sini, bilangan OSK adalah bilangan 4 angka yang tidak dimulai dengan angka 0. Jelas ya, kalau dia dimulai dengan angka 0, nanti jadinya nggak 4 digit gitu. Nggak sebagai ribuan lagi gitu. Dan hasil penjumlahan sebuah digitnya adalah 8. Sebagai contoh, 2024 merupakan bilangan OJU. Oh, ini harusnya OSK ya teman-teman. Ini kayaknya salah ganti soalnya. Banyaknya bilangan OSK adalah gitu. Jadi kita punya di sini bilangan OSK-nya adalah 4 digit. Bilangan OSK ada 4 digit. Kemudian hasil penjumlahan semua digitnya adalah 8. Kita tulis aja dulu bilangan 4 digitnya ABCD gitu. Dan jumlah ABCD-nya berarti adalah 8. Gitu. Dan dilihat di situ bahwa bilangannya nggak boleh dimulai dengan angka 0. Artinya si A ini tidak boleh 0. Gitu. BCD-nya boleh 0 tentunya. Tapi di sini kita perlu ingat-ingat lagi secara logika bahwa secara logika nggak mungkin dong kita menempatkan bilangan negatif di tengah-tengah bilangan ribuan gitu ya. Misalnya 2, nih kan misalnya 2024 gitu ya. Nah, coba aja kita misalkan 4-nya jadi min 4 gitu. 2002 min 4 kan tidak mungkin. Ataupun kita meletakkan bilangan rasional atau pecahan. 2002 setengah misalnya kayak gitu. Itu kan nggak banget ya teman-teman kalau bilang 4 digit. Jadinya nanti bilangan ABCD-nya ini, ABCD-nya adalah bilangan apa? Bilangan yang lebih dari 0 gitu. Lebih besar sama dengan 0. Oh, selain A-nya. A-nya tadi tidak sama dengan 0. Berarti A-nya akan lebih dari 0 saja. Gitu. Ini kira-kira. Dan dia tuh bukan bilangan rasional. Gitu. Dia bilangan bulat. Gitu. ABCD-nya bulat. Nah, seperti itu definisi bilangannya ya. Secara logikanya. Jadi, kita punya nanti
karena A-nya lebih dari 0, ABCD-nya bilangan bulat positif gitu, maka kita punya nanti A-nya ini berapa sih yang paling mendekati? Berarti A-nya itu bisa kita tuliskan sebagai A lebih besar sama dengan 1 dong. Karena bilangan bulat setelah 0 itu adalah 1 gitu kan. Sisanya kita punya B, C, D lebih besar sama dengan 0. Nah, kita mau samain dulu deh. Gitu. Kita nanti akan merujuk kepada teorema stars and bars gitu. Kita punya di sini, kurangin aja dulu, A-1 lebih besar sama dengan 0. Itu ya. Jadi semuanya ini A-1, B, C, D itu lebih besar sama dengan 0. Gitu. Kita samain dulu aja batas bawahnya gitu. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian tadi kita punya A tambah B tambah C tambah D itu sama dengan 8. Maka kalau kita ubah jadi A-1 gitu, kedua ruasnya kita kurangi 1 aja. Sama dengan 8 min 1 gitu kan, bisa dibentuk seperti ini. Kemudian kita punya A-1 tambah B tambah C tambah D sama dengan 7. Nah, kita udah dapet nih. Nah, kita misalkan aja A-1-nya sebagai alfa deh. Misalkan A-1 sebagai alfa. Kita punya bentuk rapihnya itu alfa tambah B tambah C tambah D sama dengan 7. Nah, itu dia dapatnya. Kemudian, setelah dapat ini, kita pakai teoremanya. Teorema stars and bars. Nah, teorema stars and bars itu kayak gimana, Kak? Nah, teorema stars and bars itu, kalau kita punya X1 tambah X2 sampai XK sama dengan N, maka banyak solusi dari X1 sampai XK itu apa? Nah, bisa dicari dengan kombinasi, yaitu kombinasi N tambah K-1 kombinasi N tambah K-1 dipilih K-1 gitu. Ini kombinasinya. Kemudian, nah di sini kita punya berapa X-nya? Kita kan punya alfa, beta, maka solusi dari alfa, B, C, D, bukan beta ya, B. Nah, itu kita cari banyaknya. Nah, banyaknya sama dengan berapa gitu. Nah, karena N-nya ini sama dengan 7, ini sebagai N-nya, dan K-nya ini apa? K itu banyaknya variabel. Di sini banyaknya variabel adalah 4 gitu ya. Berarti kita bisa lanjutkan ke proses penghitungan. 7 tambah 4 min 1. Dipilih 4 min 1 ya, karena N-nya itu 7, yang ini. Dipilih K min 1 itu 4, K-nya. Berarti ini adalah kombinasi dari 10, 3. Sama dengan berapa? 120 ya. Gitu. Jawabannya ada 120. Oke, gimana teman-teman dari pembahasan soal-soalnya? Kalau masih ada yang nggak ngerti, silahkan tanya di komen ya. Itu aja dari aku. Semangat belajar. Sukses terus kalian ke depannya. Salam love, man.